Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa sih dengan bendera kalimat tauhid? Banyak orang bertanya, kenapa umat Islam begitu marah ketika kalimat tauhid dibakar, dilecehkan dan dinistakan? Kalimat tauhid bukan milik satu organisasi, bukan milik satu ormas tertentu, bukan milik satu golongan umat Islam tertentu, tapi dia adalah milik kita semua. Kita harus jauhkan dari perdebatan tentang bendera. Istilah bendera itu memang agak confuse, membingungkan. Tapi yang jelas, objek yang dibakar itu ada tulisan kalimat tauhid. Orang bisa beropini, membangun asumsi bahwa yang dibakar itu adalah bendera suatu ormas yang dibubarkan. Tetapi bagi kita tidak ingin terjebak kepada simbol-simbol organisasi atau bendera, lambang organisasi. Tapi yang kita lihat di situ adalah ada tulisan kalimat tauhid yang kemudian dibakar. Kalimat tauhid adalah kalimat yang suci, yang tidak bisa siapapun melecehkannya. Kalimat tauhid adalah alasan mengapa Allah ciptakan jin dan manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kalimat tauhid adalah yang menjadi sebab Allah mengutus para nabi dan rasul dan menurunkan, mewahyukan kitab sucinya. Karena di dalam Al-Quran dinyatakan, wa ma arsalna min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Tidak ada satu rasul yang kami utus kecuali kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada Tuhan kecuali aku, maka sembahlah aku, la ilaha illallah. Kalimat tauhid lebih berat timbangannya dari berat 7 lapis langit dan 7 lapis bumi, sebagaimana dinyatakan Allah subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Musa alaihi salam. Seandainya 7 lapis langit dan 7 lapis bumi diletakkan di satu timbangan dan satu kalimat tauhid diletakkan di timbangan yang lain, maka kalimat tauhid itu akan lebih berat daripada 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Dengan kalimat tauhid ini pula, seorang hamba Allah yang beriman, dia akan selamat di akhirat. Ada 99 catatan di hari kiamat nanti akan dikeluarkan oleh Allah kepada setiap hamba. Dan ada yang 19 catatannya itu itu panjangnya sejauh mata memandang. Tapi karena ada satu kartu catatan, yaitu la ilaha illallah dalam amal seorang hamba, itu yang akan menyelamatkan hamba tersebut dari ancaman murka Allah subhanahu wa ta'ala di yaumil qiyamah. Kalimat tauhid adalah milik kita, maka setiap muslim seharusnya merasa memiliki kalimat ini. Ada yang bertanya, apakah bendera tauhid, bendera yang bertuliskan kalimat tauhid ini hanya dikibarkan pada saat perang saja, sebagaimana yang dicontohkan oleh hadis-hadis Nabi dalam konteks peperangan, di perang Mu'tah, di perang Khaybar, bahkan di Futuh Makkah, penaklukan kota Makkah? Bagi ulama yang mengatakan bahwa penaklukan kota Makkah adalah karena perang dan dalam kondisi kegentingan yang memaksa. Ini bagi pendapat ulama yang mengatakan demikian. Ataukah bendera tauhid boleh dikibarkan pada saat damai? Bagi kita tidak ada larangan, tidak ada keharaman mengibarkan bendera tauhid pada situasi damai. Karena bendera berfungsi untuk mempersatukan. Sebagaimana ketika perang yang rawan sekali terjadi perpecahan, rawan terjadi pembelotan, fungsi bendera ketika perang adalah untuk menyatukan barisan. Apalagi dalam keadaan damai. Banyak pihak-pihak yang ingin mencerai-beraikan dan ingin mengadu domba, ingin menghancurkan umat Islam. Maka fungsi bendera tauhid adalah untuk mempersatukan umat Islam, bahwa kita ini seakidah, kita ini seiman, kita ini merupakan umat yang satu. Maka itu tidak ada larangan untuk mengibarkan panji-panji bendera tauhid
dalam keadaan damai, bukan hanya untuk berperang. Sebagaimana Rasulullah masuk ke kota Madinah, ya, membawa liwa, bendera berwarna putih, sebagaimana yang disarankan oleh seorang sahabat yang bernama Buraidah. Ya, ketika hendak masuk Madinah, Nabi hijrah dari Makkah ke Madinah, beliau, ya, atas usulan masukan dari seorang sahabat yang masuk Islam namanya Buraidah Al-Aslami, ya, diusulkan, disarankan untuk membawa liwa, bendera putih. Maka lalu kemudian Rasulullah SAW, ya, melepas jubahnya, melepas sorbannya. Lalu kemudian sorbannya itu, ya, diikatkan di tongkat atau diikatkan di tombaknya. Fashaddahu fi rumhihi wa masya baina yadayhi hatta dakhala al-Madinah, sampai Rasul masuk ke dalam kota Madinah membawa liwa yang berwarna putih. Dan kita semua tahu, sepakat bahwa Nabi memasuki Madinah dalam keadaan damai, bukan untuk berperang. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.